Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai peredaran rokok ilegal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuniko Nurwidianto dari Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Mari kita mulai presentasi kita pada kali ini. Presentasi saya kali ini saya bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah skema pemerolehan, yang ketiga adalah skema penyelundupan, yang keempat oknum yang terlibat, serta yang kelima adalah pencegahan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian rokok ilegal sendiri adalah rokok yang menghindari pembayaran pajak dan cukainya. Pajak yang dimaksud di sini adalah pajak komoditas. Pajak komoditas adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu yang diproduksi atau dijual di dalam negeri, sedangkan cukai adalah beban biaya pada barang yang diimpor dari negara lain. Peredaran rokok ilegal ini memiliki tipe atau model yang berbeda-beda di setiap negaranya. Walaupun hal yang dimaksudkan sama, yaitu adalah rokok yang beredar secara ilegal di suatu negara, tetapi mekanisme dari penyelundupan negara, maksud saya peredaran rokok ilegal ini memiliki model-model yang berbeda-beda, tidak sama satu sama lainnya. Ya, selanjutnya ini adalah dari skema peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal itu bukan hanya mencakup mengenai penggelapan rokok atau penyelundupan rokok, tidak hanya pada situ saja, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas, seperti perdagangan barang gelap, penyelundupan skala besar, lalu pemalsuan. Ya, kita mulai dari perdagangan barang gelap. Perdagangan barang gelap ini melibatkan membeli rokok di negara-negara dengan pajak rendah untuk dijual kembali di negara-negara yang memiliki pajak yang tinggi, memanfaatkan perbedaan lintas batas dalam harga eceran resmi. Dalam kasus ini, pajak rokok dibayarkan meskipun tidak di negara konsumsi. Jadi, mekanisme dari trik ini adalah para produsen itu membayarkan pajaknya, akan tetapi mereka membayarkan pajak pada negara yang memiliki peraturan hukum pajak dari rokok itu yang murah untuk didistribusikan untuk negara yang memiliki pajak yang tinggi. Hal ini sering terjadi pada negara-negara bagian di Amerika Serikat. Di sana banyak terjadi hal seperti ini, membayar pajak pada negara yang memiliki pajak yang rendah untuk dijual pada dijual pada negara yang memiliki pajak yang tinggi. Tentu hal ini sangat memiliki efek yang positif bagi para produsen, akan tetapi memiliki dampak yang sangat buruk untuk pendapatan negara yang terdampak. Lalu adalah yang kedua, penyelundupan skala besar. Penyelundupan skala besar yang di sini yang dimaksudkan adalah memanfaatkan penangguhan sementara kewajiban cukai, pajak komoditas, dan pajak lainnya atas barang-barang yang akan diekspor ke negara ketiga. Yang dimaksud memanfaatkan penangguhan sementara itu adalah apabila rokok-rokok atau barang yang akan diekspor itu belum pergi menuju negara yang dituju, mereka masih singgah atau memiliki masa penangguhan di dermaga atau di mana, itu mereka tidak dikenai pajak. Akan tetapi pada kasus ini, sebelum mereka pergi untuk mendistribusikan barang-barang rokok itu, sebelumnya mereka malah menjualnya di pasar gelap dan didistribusikan secara tidak resmi. Oleh sebab itu, hal yang seperti sangat mengganggu negara karena akan mengakibatkan perolehan pendapatan negara itu sangat menurun dari sektor pajak rokok. Dan yang ketiga adalah pemalsuan. Pemalsuan ini adalah pembuatan sebuah rokok yang tidak resmi atau tidak sesuai standar dari pabrikan yang sesungguhnya. Bagian besar rokok palsu diproduksi di pabrik ilegal dan cenderung berbeda dalam segala hal, dari rekan resmi mereka, tembakau, kertas, ujung filter, dan kemasannya. Cina juga produsen rokok legal terbesar, diyakini sebagai sumber utama rokok palsu. Ya, walaupun Cina adalah sumber rokok yang asli atau yang legal secara hukum, tapi di sana juga banyak rokok-rokok palsu yang beredar. Lalu kita masuk pada skema penyelundupan dan distribusi.
Ya, skema penyelundupan ini adalah tidak diwajibkan melintas batas internasional dan semua kegiatan terlarang terjadi dalam satu negara. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu perdagangan barang gelap. Jadi sebelum para produsen itu hanya membayarkan pajak pada negara yang memiliki pajak yang murah untuk didistribusikan kepada negara memiliki pajak yang tinggi. Lalu ada penyelundupan dengan cara disembunyikan dengan barang resmi. Jadi rokok-rokok ilegal ini ditempatkan bebarengan dengan barang-barang resmi, sehingga saat mereka masuk pada wilayah negara yang didistribusikan itu mereka bebarengan dengan barang yang legal, sehingga mereka tidak terlalu terlihat dalam memasuki kawasan tersebut. Lalu ada juga yang disembunyikan di bawah mobil. Di sini yang dimaksud adalah mereka membuat tangki bensin, tetapi mereka memodifnya dan membuat dua tangki. Tangki pertama tangki bensin, dan yang kedua adalah untuk tempat menyembunyikan rokok ilegal. Tidak hanya di situ, mereka juga dapat memodifikasi kendaraan mereka menjadi jok mobil. Kursi mobil itu tidak lagi diisi dengan busa, akan tetapi diisi dengan rokok. Lalu oknum yang terlibat itu siapa saja? Ya, di sini adalah yang terlibat itu antara lain kelompok kriminal dan teroris serta industri tembakau. Kelompok kriminal dan teroris ini adalah perdagangan rokok ilegal, sering diduga merupakan domain kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik dan sebelumnya aktif di bidang kejahatan lain seperti peredaran narkoba. Akan tetapi, melihat data yang dituliskan di buku ini, bukan kelompok kriminal yang terdaftar pada buku kriminal atau orang-orang pencarian di suatu negara itu yang menyelundupkan rokok-rokok ini, akan tetapi orang-orang yang tidak termasuk dalam buku kejahatan itu, mungkin untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau untuk apalah. Apabila kelompok kriminal atau teroris itu melakukan hal seperti ini, mereka itu melakukan untuk memperoleh dana. Lalu adalah industri tembakau. Industri tembakau di sini yang dimaksudkan adalah, ya, hal ini tentu saja umum terjadi di produsen rokok, karena sebuah industri tentu saja ingin menekan biaya produksi sedemikian mungkin agar mereka dapat memberikan harga yang berkompetitif, sehingga mereka dapat mendistribusikan rokoknya dengan harga yang terjangkau. Karena tentu saja masyarakat itu menginginkan sesuatu yang murah namun rasanya enak. Ya, lalu yang selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan di sini bergantung pada kekuatan atau kelemahan penegakan hukum dan masyarakat sipil dalam sebuah komunitas, peningkatan kualitas pemindaian stasioner dan bergerak serta penggunaan anjing pelacak tembakau, pengendalian kargo internasional menjadi jauh lebih efektif. Ya, di sini kita harus meningkatkan kualitas dari kepabean kita, kualitas dari kepolisian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan peredaran rokok ilegal ini. Ya, pada dasarnya rokok ilegal adalah rokok yang tidak dibayarkan pajaknya dan cukainya, pajak komoditas dan cukai, yaitu beban pada barang yang diimpor dari luar negeri. Ya, terima kasih. Sekian.